Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue akan membahas soal East Asian Football Federation yang ketiban untung dengan disuarakannya Indonesia untuk keluar dari AFF. Ya seperti kita ketahui ada luapan kekecewaan dari publik pecinta sepak bola Indonesia. Ya netizen lah ya, ramai banget di dunia maya yang menyerukan untuk Indonesia ataupun PSSI keluar dari AFF ataupun ASEAN Football Federation. Ini tidak terlepas dari kekecewaan mereka ketika ada indikasi bermain tidak fair play di laga terakhir fase grup A Piala AFF U19 2022 yang mana mempertemukan Vietnam versus Thailand. Saat itu laga tersebut bermain bersamaan dengan timnas U19 Indonesia. Vietnam versus Thailand digelar di Stadion Madia Senayan, kemudian timnas U19 digelar di waktu itu lawannya Myanmar digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi gitu. Keempat tim ini bermain barengan gitu. Yang memang yang masih punya peluang adalah Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Namun kalau hasilnya imbang dengan adanya gol, maka Indonesia akan gugur gitu. Dan hasilnya seperti kita ketahui bersama bahwa Vietnam versus Thailand imbang 1-1 waktu itu. Dan kita walaupun menang telak atas Myanmar, poinnya sama, tapi kita kalah dalam hal head to head, yaitu produktivitas gol kita kalah dari Vietnam dan Thailand. Dan Thailand dan Vietnam lolos ke semifinal. Ya di sekitar menit 76 sampai akhir pertandingan, ya memang terlihat Vietnam dan Thailand tidak seserius ketika mereka masih imbang tanpa gol, kemudian berhasil Thailand cetak gol, Vietnam kemudian cetak gol, dan akhirnya drama itu terjadi gitu. Dan di situ ada permainan yang mungkin Vietnam hanya bermain di area pertahanan sendiri, kemudian Thailand juga tidak melakukan pressing yang terlalu ketat gitu, tidak ada niat untuk merebut bola secara ngotot gitu, dan akhirnya di situ dinilai tidak fair play lah, dan PSSI mengirimkan surat protes minta adanya investigasi, tapi sampai sekarang belum ada respon dari AFF gitu, yaitu memunculkan kecewaan juga gitu, kecewaan dari publik sepak bola Indonesia. Tapi terlepas dari itu, beberapa saran yang paling mengemuka adalah Indonesia disarankan untuk pindahnya itu ke East Asian Football Federation, di mana itu adalah Federasi Sepak Bola Asia Timur ya. Di situ terdapat ada sekitar 10 negara yang tergabung di situ saat ini. Ya, di antaranya adalah ada 4 tim negara besar di sepak bola Asia, yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, kemudian Korea Utara juga ada di situ, Hong Kong juga ada di situ. Ya, tergabung di situ gitu. Ya memang secara tim kualitas memang kalau bertemu dengan setidaknya 4 tim gitu ya, Korea Utara, Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan, ya secara kualitas juga kita akan mendapatkan efek sih memang gitu. Tapi kan hanya bertemu di dalam event 2 tahunan sekali gitu. Belum tentu bisa bertemu dalam friendly match secara rutin gitu. Nah, ada kejuaraan di East Asian Football Federation sendiri gitu yang berlangsung 2 tahunan sekali itu, sama seperti Piala AFF lah gitu. Ya berarti di sini juga ada kejuaraan EAFF gitu atau East Asian Football Federation gitu. Nah, yang menarik adalah sepanjang bergulirnya isu tersebut, EAFF ini mendapat ataupun ketiban untung nih gitu dari isu ini gitu. Karena banyak sekali netizen Indonesia itu ibaratnya menyerbu akun Instagram EAFF yang tadinya mungkin tidak sampai 1.000 kali ya. Ketika belum ada isu ini, kemudian hingga akhirnya sekarang melejit. Hingga per hari ini nih, mereka sudah memiliki follower sampai 30.100-an. Ya itu tentunya menjadi sebuah hal yang luar biasa, peningkatannya begitu pesat dan mereka sangat senang sekali nih, apalagi beberapa hari ke depan akan ada kejuaraan East Asian Football Federation yang akan diselenggarakan di Jepang. Ya, ini menambah exposure mereka gitu. Mereka senang banget antusiasmenya ataupun netizen Indonesia terus menyuarakan, menggaungkan hal tersebut agar menerima Indonesia menjadi anggota EAFF gitu. Jadi sudah ketiban untung nih, Indonesia belum masuk, Indonesia belum memastikan pindah, tapi sudah ketiban untung di situ. Kemudian kalau berbicara tentang EAFF sendiri, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebenarnya punya kenangan manis di ajang EAFF Championship gitu yang sekarang bernama EAFF A1 Football Championship gitu. Nah, ketika itu terjadi pada 2017 waktu Shin Tae-yong masih melatih timnas Korea Selatan waktu itu.
Sinteyong berhasil membawa timnas Korea Selatan menjadi juara ajang ini gitu. Pada 2017 waktu itu di putaran final Korea Selatan bertemu dengan Cina, kemudian Jepang dan juga Korea Utara yang lolos dari fase preliminary round 2 gitu. Jadi ada dua fase preliminary atau babak pendahuluan sebelum bisa masuk putaran final untuk bertemu 3 tim yang sudah otomatis lolos. 3 tim yang sudah otomatis lolos adalah di putaran final itu Jepang, Korea Selatan dan juga Cina gitu. Jadi Korea Utara menjadi tim keempat. Di laga perdana di ajang tersebut yaitu pada 9 Desember 2017, Sinteyong ataupun Korea Selatan berhasil menahan imbang Cina yang waktu itu dilatih oleh Marcelo Lippi. Ya, dengan skor imbang 2-2 gitu. Waktu itu gol Korea Selatan dicetak oleh Kim Sin-wook dan juga Lee Jae-sung, sementara gol Cina dicetak oleh Wei Sibao dan juga Yu Dabao. Kemudian di laga kedua, Korea Selatan berhasil menang tipis 1-0 atas Korea Utara lewat gol Ri Yong-chol. Ya, ini menjadi kemenangan perdana di ajang ini. Kemudian tren positif itu berlanjut kembali di laga terakhir, yaitu ketika menghadapi tuan rumah Jepang. Waktu itu turnamen ini diselenggarakan tuan rumahnya Jepang ya pada 2017. Waktu itu mereka berhasil menang telak di Ajinomoto Stadium dan menang telak dengan skor 4-1. Waktu itu Korea Selatan golnya dicetak oleh Kim Sin-wook 2 gol, kemudian Jun Wong-yong 2 gol dan juga Yim Ki-hun 1 gol. Sementara satu-satunya gol Jepang dicetak oleh Kobayashi melalui titik penalti pada menit ketiga. Ya, itu menjadi sebuah kenangan manis tentunya bagi Sinteyong, dan apabila nanti memang Indonesia jadi bergabung dengan AFF, ya ini akan menjadi sebuah track rekor yang bagus, walaupun ya itu sejarah tinggallah sejarah gitu, apalagi timnya berbeda gitu yang ditangani oleh Sinteyong ya. Tentunya pastinya ya kita lihat saja di atas kertas nanti ataupun di atas lapangan apa yang akan terjadi kalau misalkan, ini masih kalau ya, Indonesia akan bergabung ke AFF. Tapi gue melihatnya ya sangat kecil kemungkinan untuk hal itu terjadi gitu. Hal itu terjadi itu sangat kecil kemungkinan, apalagi sejarah dari Indonesia sendiri terhadap AFF itu begitu luar biasa, begitu kental ya gitu. Kita salah satu negara pendiri dari ASEAN Football Federation waktu itu yang digelar di Jakarta. Ada 6 negara pendiri ya yang menjadi pendiri dari AFF gitu, yang harusnya ya kita sebagai founding father juga ya mungkin gue rasa tidak akan mudah juga gitu untuk lepas dari AFF gitu ya. Tidak gampang lah proses itu gitu, walaupun ada kemungkinan itu juga gitu. Oke, kita harapkan semua yang terbaik bagi timnas Indonesia dan juga bagi sepak bola Indonesia. Gue rasa ya ini hal yang fenomena yang menarik ya, soal pindah federasi ini adalah bentuk luapan kekecewaan gitu. Tapi gue sih sendiri masih yakin tidak akan pindah dari AFF gitu. Indonesia ataupun PSSI tidak akan mengambil keputusan itu. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya. Tapi yang jelas ini menarik banget gitu. Yang jelas AFF sebelum Indonesia pindah sudah ketiban untung. Sementara kalau akun Instagramnya AFF sendiri ya menurun, sekarang cuma 15 ribuan lah. Itu bedanya 2 kali lipat berarti menurunnya. Oke, demikian dulu pembahasan gue kali ini. Terima kasih banget buat semuanya yang sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa lagi.